Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang edaran mekanisme pengeluaran data siswa terdata ganda melalui aplikasi VervaPD. Nah, jadi teman-teman, beberapa waktu lalu ada beberapa permasalahan, yaitu kita ketika mengecek residu itu ada siswa yang silang di NISN. Ternyata ketika kita cek quality controlnya itu dia terdeteksi ganda dengan lembaga lain. Nah, mengeluarkan data siswa terdata ganda ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang baru atau lembaga tujuannya atau lembaga yang sekarang siswa itu aktif terhadap lembaga asal atau lembaga terdahulunya. Nah, jadi isi surat ini adalah menindaklanjuti surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin. Nah, untuk mencari data yang valid tentang NISN, maka data-data yang tercatat ganda itu harus diproses untuk menggunakan pengeluaran siswa tercatat ganda pada panduan terlampir di bawah ini. Nah, jadi di sini dimohon kepada saudara-saudara untuk menginformasikan tentang mekanisme mengeluarkan data siswa yang terdata aktif lebih dari satu. Jadi ini terdata aktif lebih dari satu lembaga atau satuan pendidikan. Artinya terdata aktif di dua lembaga atau ganda, bukan untuk memutasikan atau mengeluarkan siswa dari sekolah asal. Artinya apa? Kalau kita punya mutasi ke sekolah lain, bukan sekolah kita yang melakukan pengeluaran ini, tapi sekolah lainlah yang melakukan ketika mereka mendeteksi ganda. Nah, mekanismenya seperti ini ya teman-teman. Nanti yang mengapproval adalah pusat. Jadi lembaga baru atau lembaga tujuan itu adalah melakukan permintaan pengajuan pengeluaran. Nah, jadi ini langkahnya. Nah, langkah pertama adalah ketika kita mendeteksi siswa ganda. Nah, di sini siswa ganda itu adalah lembaga SMAN dan madrasah aliyah swasta. Siswa itu adalah asalnya dari lembaga MAS atau madrasah aliyah. Dan siswa itu ada di lembaga baru yaitu SMAN. Jadi yang melakukan pengajuan pengeluaran adalah lembaga yang baru atau di mana siswa itu aktif sekarang terhadap lembaga di mana siswa itu pernah sekolah. Jadi di sini lembaga SMAN melakukan pengajuan terhadap lembaga Mas Mambaul. Nah, ini contohnya ya, jadi seperti itu. Jadi lembaga SMAN menggunakan fungsi menu pengeluaran, kemudian memasukkan NPSN lembaga asal, kemudian memasukkan NISN siswa yang ganda dan identitasnya, kemudian dipilih alasannya. Dia mutasi dari MAS ke SMAN. Ternyata dia terdeteksi ganda di dua lembaga, maka SMAN mengajukan pengajuan pengeluaran ke MAS dengan alasan mutasi. Kemudian yang disampaikan, nah ini adalah bros atau berkas yang disampaikan adalah surat mutasinya. Bisa juga terjadi seperti berikut ini. Kalau ini adalah kasus di mana siswa itu sudah berada di kelompok A, tapi dia masih terdata di KB atau PAUD-nya dahulu, kelompok belajarnya dahulu sebelum dia berada di RA. Nah, kalau seperti ini, maka pengajuannya adalah nanti dipilihkan yaitu lulus. Jenis keluarnya adalah lulus. Yang mengajukan adalah RA mengajukan ke PAUD atau KB. Nah, kemudian nanti yang dilampirkan adalah ijazah bahwa siswa tersebut telah lulus. Nah, bagaimana prosedur lengkapnya? Silakan ikuti panduan berikut ini. Nah, di sini ini adalah akun dari lembaga RA yang mengalami
duplikasi atau ganda dengan lembaga lain. Pertama-tama kita bisa mengeceknya di menu residu ya teman-teman. Di menu residu ini akan muncul residu NISN. Nah, ini silang. Nah, kita klik taruh mouse-nya di sini, maka akan muncul peringatan NISN dipakai oleh lebih dari satu orang. Artinya NISN ini ada di 2 satuan pendidikan. Nah, kita lacak yaitu dengan menggunakan quality control. Kita klik di sini ya, di sini ada gambar boneka. Nah, ini kita klik, maka akan muncul tampilan quality control. Nah, di sini ada menu profil. Nah, di sini ada menu profil, data atribut, data rekam didik dan quality control. Ini kita pilih quality control. Kita klik quality control. Nah, kita klik quality control. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini adalah quality control. Nah, quality control akan menginformasikan gandanya. Dia ganda di mana? Nah, di sini ada ganda. Dia sekolah sekarang di kelompok ARA dan sekolah lalu yaitu KB Ceria. Maka sekolah tujuan, sekolah yang baru di mana anak itu sedang aktif, itu mengajukan pengeluaran kepada KB, yaitu sekolah asal, sekolah yang lama. Nah, kita gunakan menu ini, yaitu menu pengeluaran siswa. Nah, ini ya, menu pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, ini ya, menu pengeluaran siswa tercatat ganda. Klik menu siswa pengeluaran, kemudian masukkan data-data ini. Nah, jadi yang dimasukkan adalah pertama NPSN. Nah, ini NPSN lembaga asal, kita masukkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah saya catat NPSN-nya. Kita masukkan di sini. Kemudian NISN-nya. Nah, ini ya. NISN-nya anak tadi sudah saya catat ya. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian nama siswanya juga sudah saya catat. Nah, ini ya, kita masukkan lagi, hilang tadi. Sama kita ingat 12 Januari 2016 dia lahirnya karena diminta tanggal lahirnya. Kita masukkan. Nah, maaf tadi lupa. 2016 ya. 2016 Januari tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 12. Nah, 12 Januari. Kemudian klik pencarian. Nah, di sini ya. Kita klik pencarian, data akan terhubung dengan sekolah asal. Nah, ini jadi siswa ini dulu pernah sekolah di KB Ceria dan sudah lulus. Nah, sudah lulus tapi masih tercatat aktif ya, teman-teman, di verbal PD-nya KB Ceria. Maka kita melakukan permintaan pengeluaran siswa. Selanjutnya, karena ini ganda karena dia lulus, kita pilih lulus. Nah, dia jenis keluaran dia lulus dari KB Ceria maksudnya ini ya. Kemudian yang dilampirkan adalah berkas berformat gambar atau JPG. Ya, kita masukkan ijazah. Nah, ijazah, scan ijazah dari KB Ceria yang menginformasikan bahwa anak ini sudah lulus. Kalau sudah, kita klik ajuan, klik di sini untuk ajuan pengeluaran. Nah, kita klik ajuan. Nah, data sudah diajukan, ditunggu oleh dinas, diverifikasi oleh dinas pendidikan. Nanti kita cek di sini pengeluaran di bawah sini ya. Nah, di sini kita sudah mengajukan permintaan pengeluaran terhadap satuan pendidikan KB Ceria agar siswa ini dikeluarkan dan diluluskan. Nah, siapa yang menyetujui pengeluaran? Yang menyetujui pengeluaran adalah ini prosesnya. Nanti pusdatin. Nah, jadi pusdatin
Pusdatin akan mengecek ajuan-ajuan. Jadi di sini ada pusat Pusdatin akan mengecek ajuan-ajuan yang masuk. Kemudian akan mengapproval bagi yang disetujui dan ditolak. Dan ditolak maka akan muncul dokumen yang harus dilampirkan. Nah, ini ya. Kalau sudah disetujui, nanti data itu tidak akan ganda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana proses cara untuk mengajukan pengeluaran NISN yang ganda. Ingat, di sini banyak sekali yang mengasumsikan bahwa fitur itu digunakan untuk mengeluarkan peserta didik dari satuan pendidikan sendiri. Bukan seperti itu. Ini adalah fitur untuk meminta kepada lembaga asal untuk mengeluarkan siswanya agar tidak ganda lagi. Jadi itu ya perlu diperhatikan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.